sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 3 Maret 2024 kita dapat bersekutu dalam ibadah karena anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan bagi kita sepanjang bulan Februari kita rasakan. Semua hanya karena kasih Tuhan, setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita sungguh-sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat baik dan mengasihi kita. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan kita yang maha baik. Semoga saudara sehat secara rohani dan juga secara jasmani. Tambah kuat, tambah semangat, tambah berhikmat, tambah taat karena di dalam Tuhan. Diberkati Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ini sangat memberkati ya, supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan di akhir zaman ini, di ujungnya ya, hari-hari terakhir sudah semakin dekat. Supaya kita semua kedapatan sampai akhir hidup kita percaya, taat dan setia
sehingga kita boleh dilayakkan dapat berjumpa dengan Tuhan di sorga yang bahagia. Ya, jangan seorang pun di antara kita tertinggal karena tidak percaya, tidak taat, tidak setia. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih setiamu yang kami nikmati sepanjang bulan Februari. Kami mohon ampun buat dosa salah kami sengaja ataupun tidak kepada Tuhan dan sesama. Kami juga mau diberi kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, berkati mereka supaya mereka hidup di dalam pertobatan. Bapa, kami mau mempelajari firman-Mu. Mohon berkat Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan ditolong Tuhan mampu melakukannya dengan setia. Kami mohon berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 saya akan bacakan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah pengantara kita dengan Allah. Tuhan Yesus juga adalah kepala rumah Allah di ayat 21 ya. Artinya Tuhan Yesuslah yang mengatur siapa yang boleh datang menyembah di tempat kudusnya Tuhan, yaitu orang yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat dan menjadikannya Dia Tuhan pengatur kehidupan ya, akan dapat menikmati hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Dan diajarkan di ayat 22 bahwa marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas ya, dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, hati kita ini harus tulus, ikhlas. Hal-hal yang tidak tulus, tidak ikhlas, sakit hati, pahit hati, iri hati, patah hati, ya, penyakit-penyakit hati, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan tulus ikhlas, dengan motivasi-motivasi yang salah, keterpaksaan atau karena kebiasaan rutinitas, datang juga dengan tidak yakin, tidak percaya, tidak beriman. Itu yang menghalangi kita untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Walaupun badan kita ada di gereja, walaupun kita mendengar ibadah online. Jadi firman Tuhan mengajar kita, kalau kita datang kepada Tuhan, rindu menikmati hadirat Tuhan, hati kita, nurani kita harus disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita datang dengan tulus ikhlas, dengan bersih ya. Kita minta diampuni dosa kita dan kita minta kesanggupan untuk mengampuni orang yang jahat, merugikan kita, tidak menghargai kita ya.
Karena Tuhan tahu sampai ke dasar hati nurani kita. Ya. Dan hanya Tuhan yang mampu menyucikan dan mengampuni dosa kita dan menolong kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah. Hati nurani harus bersih, harus ikhlas. Sehingga kita semakin peka akan kehendak Tuhan. Semakin peka atas hadirat Tuhan. Semakin dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Semakin mampu bertekun dalam iman, ya. Ayat 22 sekali lagi dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena apa? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, jangan ada penghalang lagi untuk kita menerima baptisan. Karena baptisan adalah bukti orang mau meninggalkan hidup yang lama dan menempuh hidup yang baru sesuai kehendak Tuhan. Seperti kita membuktikan kita warga negara atau warga suatu kota dengan KTP, maka pembaptisan atau pembasuhan dengan air yang murni itu adalah bukti kita, komitmen kita kepada dunia, kepada orang sekitar, bahwa sekarang saya mau hidup yang baru. Hati saya tulus, ikhlas. Pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Ya. Saya mau setia kepada Tuhan. Kalau kita mungkin mengalami kegagalan, ya selama Tuhan masih kasih hidup, mari kita bertobat setiap hari. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Tuhan, sumber pengharapan kita itu, Dia setia. Dia tidak pernah tolak pergi orang yang hancur hati, datang kepadanya, mohon ampun dan mau bertobat. Kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam perbuatan yang baik. Ayat 24. Mari kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Saudara, ayat-ayat ini bukan hanya teoritis, tetapi itu juga harus dibuktikan dalam perkataan, dalam kelakuan kita sehari-hari. Saya tahu itu tidak mudah. Hidup selalu dalam kasih. Hidup selalu dalam perbuatan baik. Kalau orang baik, orang mengasihi kita, kita respon baik dan mengasihi, itu mudah. Tetapi bagaimana kalau kita hidup dalam orang-orang yang egois, ya, yang tidak mengasihi, yang tidak baik? Pengharapan kepada Allah yang setia memampukan kita memampukan kita untuk mampu hidup dalam kasih dan perbuatan yang baik. Karena fokus harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi orang-orang Kristen, ya, dilihat oleh banyak orang, mulai dari dalam keluarga, komunitas di mana kita berada, sampai orang-orang yang kita tidak kenal. Apakah kita bisa jadi garam dan terang dunia? Apakah kita bisa melakukan kebajikan yang nyata? Ya. Kita bisa lakukan kalau kita ada di dalam Kristus. Kalau kita mau sungguh-sungguh terus ada di dalam Kristus, ayat 25 mengajarkan kita jangan melalaikan ibadah. Jangan melalaikan ibadah. Jangan biasa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada yang online atau onsite. Seharusnya onsite. Kecuali ada halangan karena kurang sehat atau karena jarak yang jauh. Ya. Tapi kalau tidak ada halangan, pertemuan-pertemuan ibadah onsite itu lebih baik. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Allah bisa karena biasa. Sekali gak ibadah rasanya gak enak, 2 kali gak enak, lama-lama biasa aja tuh. Akibatnya kita tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan. Tidak mampu saling memperhatikan. Tidak mampu saling mendorong dalam kasih. Tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang baik, yang benar.
menjadi manusia yang sendiri, individual, egois. Padahal Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk sosial, supaya kita diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan di Ibrani 10 ayat 25b, mari kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat, semakin teguh, semakin kuat dalam pengharapan kepada Kristus Yesus, semakin saling memperhatikan, semakin saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, semakin memiliki hati yang tulus, ikhlas, walaupun disakiti dan dikecewakan. Karena pengharapan, sumber sukacita kita, keyakinan iman kita hanya ada di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukannya ini. Karena kita perlu tekun untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan masa-masa lalu atau masa-masa sekarang saja, tapi setiap kesempatan yang Tuhan memberikan. Sebab sedikit waktu lagi bahwa Tuhan akan datang. Dan orang-orang yang benar, orang-orang percaya yang benar akan hidup oleh iman. Lihat Ibrani 10 ayat 38. Bila ia mengundurkan diri, tidak setia lagi, tidak sungguh-sungguh lagi, maka aku, huruf besar berarti Tuhan, tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan cukup jelas kepada kita. Kita bisa masuk ke hadirat Tuhan bukan karena kita baik dan benar, tetapi karena anugerah waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anugerah itu harus kita hargai. Anugerah itu harus kita hormati. Ya. Dengan iman yang teguh, mari kita masuk di dalam hidup panjang 2024 ini dengan penuh pengharapan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan berkata, kalau kamu setia memberitakan Injil, maka penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman. Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ya dan amin. Dan Tuhan beserta orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, taat dan setia. Ya. Tuhan berkata bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Janji ini bukan buat semua orang, tetapi orang yang percaya, taat dan setia. Tuhan Yesus telah membuka jalan kita untuk dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Setialah, tekunlah di dalam beribadah. Jagalah hati nurani, tulus dan ikhlas. Artinya hidup kudus. Menghadapi siapapun dan apapun. Ya, berpegang teguh, berpengharapan hanya kepada Kristus. Ia adalah imam besar kita. Ia adalah juru selamat kita. Ia adalah segala-galanya. Jangan kita terombang-ambing oleh keadaan apapun. Biarlah melalui keadaan yang sulit, iman kita semakin kuat karena ada di dalam Tuhan. Ia setia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan Yesus tetap setia sampai akhir zaman. Suka duka boleh datang bergantian, sehat sakit boleh datang bergantian, kaya miskin boleh datang berganti. Tetapi Tuhan Yesus selalu ada, Dia selalu sama. Hargai kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita saling berbagi hidup dengan sesama. Kalau Tuhan memberkati, mari kita saling memberkati. Kalau Tuhan menolong kita, mari kita saling mendorong satu yang lain dalam kasih, dalam perbuatan baik. Agar apa? Teman-teman kita, saudara-saudara kita pun menjadi orang benar yang hidup oleh iman.
tidak mengundurkan diri, tidak menjadi orang yang akan binasa, tapi menjadi orang yang kuat, teguh, percaya, dan akhirnya memperoleh hidup yang kekal, yang hanya ada di dalam Kristus. Mari peduli satu dengan yang lain. Mari saling mengingatkan. Mari saling mendoakan. Kita tidak bisa mengunjungi, kita mungkin belum bisa memberi, tapi kita bisa saling mendoakan. Dan doa orang benar, Alkitab katakan, besar kuasanya. Mungkin banyak masalah kita, ya, 10, 100 atau 1000. Tapi kalau kita saling menasehati, kita bisa ingatkan teman kita yang lemah. Kebaikan, kemurahan, kasih, dan setia Tuhan itu berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, bermiliar, bertriliun. Kalau kita masih hidup, itu anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah, itu anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa punya teman yang saling mendukung, menasehati, mendoakan, itu anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang paling penting dalam hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau Roh Kudus masih berbicara, menghibur, menegur kelakuan yang salah, itu anugerah Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengajar kita untuk tekun. Tekun beribadah, supaya iman kita kuat, hati kita tulus ikhlas. Tambah hari, tambah dibersihkan dari segala yang jahat. Tambah hari, tambah teguh dalam pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ia setia, Ia maha kuasa. Dan jangan lupa, mari saling memperhatikan, saling mendorong, supaya teman-teman kita, keluarga kita, mulai dari dalam keluarga, mereka percaya dan diselamatkan. Berdoa sungguh-sungguh untuk keluarga kita selama mereka masih hidup, saudara, supaya mereka bertaubat dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Kita tidak bisa mengubah orang, tetapi kuasa Tuhan bisa. Jadi ada orang yang harus berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Sementara itu, lakukanlah pekerjaan yang baik. Kapan saja Tuhan panggil kita, baik secara pribadi melalui kematian, atau bersama-sama di dalam hari akhirnya Tuhan, kedatangan Kristus kedua kali, kita, saya dan saudara, bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya, taat, dan setia, beroleh hidup kekal bersama Tuhan di sorga mulia. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman Tuhan ini Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 menguatkan iman percaya kami bahwa kami harus tekun menjalankan ibadah kami bukan sebagai rutinitas, kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh adalah pokok atau sumber pengharapan, sukacita, kekuatan iman. Dan sambil kami ikut mendorong, menasehati, mendoakan saudara-saudara kami yang menjadi lemah karena terbiasa untuk melalaikan ibadah, agar mereka juga dapat mengalami kebangunan rohani. Lawatilah keluarga kami, lawatilah keluarga besar kami Tuhan. Lawatilah teman-teman dan komunitas kami, lawatilah bangsa kami. Lawatilah Tuhan negeri kami, lawatilah Tuhan bangsa-bangsa. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Tuhan tidak menghendaki orang fasik binasa. Kehendak Tuhan, kasih Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang fasik itu bertobat, percaya, diampuni dan dipulihkan. Kami lakukan apa yang Tuhan mau. Tolong biarlah ada tanda heran dan kuasa mujizat-Mu dinyatakan. Orang-orang yang kami doakan dilawati Tuhan. Sementara kami di dalam menghadapi hidup ini kadang susah, kadang senang, kadang sakit, kadang sehat, kadang bercukup,
kadang berkekurangan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan, tambahkanlah kebijaksanaan kami. Tuhan, tambahkanlah rasa syukur kami. Kami memandang kebaikan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, sehingga hati kami bergembira karena Tuhan, bersemangat karena Tuhan, kuat karena Tuhan, tetap percaya, taat setia sampai akhir. Kerinduan kami semua menjadi orang-orang yang beroleh hidup kekal bersama Tuhan. Engkau tahu keadaan kami berserah dan percaya kepadamu. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Sungguh-sungguh imani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi kita, saudara. Kasih Allah sempurna dan kekal. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Hidup keselamatan adalah anugerah Tuhan. Hargai itu. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal. Cinta Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, membuat kita semua mengalami Immanuel. Sepanjang minggu, sepanjang bulan Maret ini, Tuhan menolong kita untuk kita bisa mempermuliakan namanya. Jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, semangat. Amin.